Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dari acara aksi cetak modul sifat budaya positif. Ya, hari ini yang akan saya bahas adalah yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia, yang kedua disiplin positif nilai kebajikan, lalu yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat mengenai motivasi hubungan konsekuensi institusi, kelima yaitu 5 posisi kontrol guru, keenam yaitu implementasi segitiga restitusi. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tujuan pendidikan yang itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Merdeka belajar menurut KHD ya ada tiga. Yang pertama, tidak hidup terperintah. Ya, seorang bisa menentukan arah tujuannya sendiri atau dapat memerintah diri sendiri. Ya, yang kedua, berdiri kekuatan sendiri. Kemandirian seorang dalam mencapai tujuan dengan usaha sendiri. Lalu selanjutnya tiga yang terakhir yaitu cakap mengatur hidupnya, atau seorang bisa terampil mengatur hidup sendiri secara tertib berdasarkan nilai dan norma masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, mereka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap kuat memerintah diri sendiri. Disiplin positif menurut Kemendikbud ya adalah disiplinan yang berasal dari dalam diri atau self disiplin peserta didik tanpa dipenuhi oleh hukuman maupun hadiah. Nah, ini kita akan bahas mengenai nilai kebajikan. Tujuan dari disiplin positif adalah membentuk individu yang mampu menguasai diri dan bertanggung jawab atas perilaku maupun tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipesan. Nilai kebajikan yang telah dirumuskan oleh Kemendikbudristek sepakati bersama dalam pendidikan Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang berbeda pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang dimana di sini ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dalam mulia, pendidikan global, gotong mandiri, pengalaman tulis dan kreatif. Dimensi profil pelajar Pancasila diharapkan bisa menjadi nilai dan karakter dari murid kita di SMP Negeri 5 Sumedang. Kita akan bahas tentang teori kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi, ya, kebutuhan akan makanan dan minuman, pakaian, kesehatan, reproduksi dan tempat tinggal. Di atasnya ada rasa aman, kemampuan personal dari ancaman bahaya, serangan hewan, kestabilan emosi hingga kesehatan. Lalu selanjutnya ada kasih sayang yang warna biru, kebutuhan sosial yang mencakup cinta, kasih sayang dan kepemilikan. Yang warna hijau di atasnya ada elemen penghargaan. Penghargaan merupakan elemen utama dari kebutuhan ya, harga diri yang diyakini bahwa diri ini berharga dan pantas untuk memperoleh martabat yang setara. Penghargaan yaitu pengakuan atas diri sendiri dan orang lain. Nah, yang paling tinggi ini ada aktualisasi diri. Ya. Setiap individu akan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kebutuhan ini dengan pendidikan pengembangan potensi diri dalam kegiatan yang positif. Oke, baik. Apa yang terjadi bila kebutuhan itu tidak terpenuhi? Yang terjadi bila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut adalah kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut, siswa akan berupaya dengan cara untuk memenuhinya. Nah, untuk meminimalisir
eh, pelanggaran tersebut, kita buat dulu keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini ada yang sudah bikin keyakinan kelas? Sudah. Oke. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid, ya, guru dan murid ya. Bapak dan Ibu, apakah ada yang sudah pernah bikin keyakinan kelas? Belum. Kalau belum, kita akan belajar ya hari ini. Nanti kita akan coba praktekkan. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid ya, untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ini ya, Bapak Ibu ada diskusi murid-muridnya ya, tampung semua apa yang murid inginkan. Lalu setelah ditampung baru Bapak Ibu bisa mengelompokkannya dan menjadikan suatu keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya, jadi langkahnya pertama berdiskusi dengan siswa tentang peraturan yang perlu ditaati di kelas. Setelah itu mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Ya, untuk menjadi kalimat positif ini ya biasanya Bapak Ibu tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan. Nomor 3, mencari nilai kebajikan yang tepat pada peraturan tersebut. Ya. Nomor 4, berdiskusi tentang contoh dan gambaran keyakinan kelas. Nomor 5, berdiskusi tentang peran semua warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas secara berkala. Nah ini, ya, nilai kebajikan pada keyakinan kelas, gotong royong, ya, saling menghormati, ada kebersihan, diri, saling menyayangi dan mengerjakan tugas tepat waktu. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita isi dulu ya, biar nggak terlalu tegang. Ya. Jadi gini peraturan teknisnya ya. Ini 1, kalau ini 2, yang ini 3, ya. Oke. Nanti saya kasih kode terus Ibu ikutin angkanya aja. Ini berapa? Kalau ini, yang ini 3. Ini 1 ya. Fokus ya, fokus. Fokus ya. Ini 1. Kalau ini 2, yang ini 3. Ini mulai paham ya? Oke, lagi sekali lagi. Kalau ini 2 ya, kalau ini 2. Yang ini 3. Ya, oke. Sudah mulai paham. Terima kasih. Nah, gitu Bu ya. Itu dijelaskan Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini jelas ya mempunyai arti yang berbeda-beda ya, terus mempunyai dampak yang berbeda-beda juga. Contoh pada hukuman, ya, hukuman ini dampaknya akan membuat rasa takut pada siswa, terus akan membuat siswa ini dendam pada kita. Nah, hukuman ini biasanya satu arah, ya, tujuan awalnya dari satu arah, tidak ada konsekuensi. Tidak ada kesepakatan dulu sebelumnya dengan siswa. Misalkan kita menemukan siswa yang melanggar, ya, lalu kita dengan spontan menyuruh siswa tersebut untuk misalkan lari atau apa, ya. Nah, ini adalah hukuman. Hukuman ini biasanya satu arah, tidak melalui kesepakatan dengan siswa. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya melalui kesepakatan dulu dan seperti yang tadi dijelaskan oleh Julia dalam kelas,
Nah ini disepakati dulu oleh murid dan guru, tapi tidak ada tindak lanjut beda dengan restitusi. Kalau untuk restitusi, di sini muridnya dituntut untuk mandiri, berinisiatif, lalu memecahkan masalah. Ya, jadi ketika murid yang menemukan kesalahan, sebaiknya kita melakukan restitusi pada murid tersebut, ya, menanyakan berapa siswa melakukan hal tersebut, ya, terus memvalidasi tindakannya, lalu memberi tindak lanjut, ya, dari masalah tersebut. Contohnya dengan kata-kata apa yang akan kamu lakukan selanjutnya agar kamu tidak melakukan kesalahan ini lagi. Ya, itu mungkin perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini Bapak Ibu, setelah ini kita akan membahas mengenai juga fungsi kontrol guru. Ya. Yang pertama ada penghukum ini. Ya. Ya, mohon maaf, ini bukan kita yang bikin, ya. Bukan kita yang bikin, tapi ini langsung dari Kemdikbudristek, ya. Kalau di fungsi kontrol guru ini harus, ya, harus Bapak Ibu harus tahu, ya, biar nanti Bapak Ibu tidak salah dalam memperlakukan siswa. Yang pertama ada penghukum nih, ya. Saya dulu pernah nih, ya, posisi saya sebagai penghukum ketika saya menemukan budak berpakai baju olahraga, ya. Karena saya belum tahu ini, dulu saya pakai baju olahraga, tinggalin rumah, picing di tiang bendera untuk beres. Dulu saya seperti itu karena saya nggak tahu, ya. Cara seperti itu mungkin akan membuat siswa jerak, yang membuat efek jerak, tapi itu hanya dalam waktu yang pendek. Setelah siswa mendapatkan hukuman tersebut, mungkin siswa tidak tahu nih cara memperbaikinya seperti apa, ya, mungkin seperti itu. Terus nanti bisa menimbulkan dendam dari siswa, ya. Saya banyak bercerita dengan alumni di sini, ya. Banyak siswa yang ingat dulu bahwa pernah dijegal Pak Yu, membekas sampai sekarang, ya. Ya. Yang kedua ada pemantau, polisi kontrol guru sebagai pemantau, ya. Contoh kalimat seperti ini. Apakah kamu tahu peraturan bila datang terlambat? Terus ada yang ini juga, tinggal bapak. Kamu kosong kita sebiru, tiap hari, ya, seperti itu, ya, dilihat aja, tapi tidak ada tindak lanjut dari guru tersebut. Ya. Nah ini, selanjutnya ada teman. Dulu saya pernah nih, saya merasakan kalau saya berada di polisi kontrol sebagai teman itu adalah polisi yang ideal dulu, ya, karena saya merasa dekat dengan siswa, ya. Tuh, contoh kalimatnya. Misalkan ada siswa yang tidak pakai baju olahraga, kamu pakai baju olahraga ketinggalan Pak, siapa pakainya? Ada barunya kamu udah pakai, ya, tos. Saya merasa dekat dengan siswa itu, menurut saya adalah sebelumnya menurut saya adalah posisi kontrol yang ideal buat saya, tapi itu akan menimbulkan ketergantungan nanti pada siswa, ya. Itu yang akan menimbulkan ketergantungan pada siswa. Kenapa ya? Kayak warna bagus, mirip di rumah, baju olahraga, sehingga akan berdampak buruk dalam jangka panjang. Yang keempat ada membuat rasa bersalah. Ini biasanya terjadi pada guru-guru yang malas marah, guys capek, nyarikan budak dia di rumah. Akhirnya guru-guru itu mengeluarkan kalimat seperti ini. Ketahuinya Kak Ibu, dulu capek, ya, Ibu capek, Ibu kelakuan kamu teh, ya, sok aksi karunya Kak Ibu. Nah itu adalah contoh siswa membuat rasa bersalah. Biasanya karena udah capek, udah terlalu sering membuat kesalahan tersebut, ya. Betul. Mengapa siswa-siswa mengapa bisa jadi sering seperti itu? Biasanya karena nggak ada tindak lanjut dari guru tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Nah yang kelima ini manajer. Nah ini adalah posisi kontrol yang paling ideal.
harus kita mulai terapkan nih kepada siswa. Ya. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya. Kita akan bahas sejarah dulu sekarang. Biasanya kalimatnya adalah ini, ya. Sebaiknya apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, itu contoh sedikit kalimatnya yang harus diberikan kepada siswa. Nah, segitiga restitusi ini ya untuk posisi control manager. Ya, sebelum masuk ke posisi control manager kita harus paham dulu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah kata restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid. Ya, jadi inisiatif dari murid ketika melakukan kesalahan tersebut. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan rasa penyesalan. Nah, ini urutannya ini yang pertama menstabilkan identitas. Contoh ya, kita menemukan siswa yang datang terlambat. Ya, kita tanya, kamu kenapa terlambat hari ini? Ya, misalkan saya habis pagi ibu jualan di pasar, bangunnya tidurnya terlalu malam. Ya. Nah, kita besarkan dulu hatinya, ya, hatinya tersebut. Oh begitu. Sepertinya bapak juga akan akan bangun terlambat kalau seperti kamu kalau tidur bapak terlalu malam. Yaitu untuk menstabilkan dulu identitasnya. Jadi setelah identitasnya stabil, setelah dia besar hatinya, maka kita akan mudah memberikan kata-kata untuk tindak lanjutnya. Setelah itu kita memvalidasi kesalahannya. Tahu kan apa yang kamu langgar misalkan ya, dengan memvalidasi kesalahannya. Ya Pak, kalau saya bangun terlambat saya akan ketinggalan beberapa pelajaran nanti. Nah setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Ya, apakah kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas sebelumnya? Kalau yang masuk ke sekolah itu harus jam 7.00. Jadi Bapak Ibu, untuk posisi manajer, untuk posisi control manager, ya, untuk ini adalah bahan Bapak Ibu untuk menjadi posisi control manager. Karena di sini posisi control manager adalah posisi yang paling ideal kita menemukan siswa yang membuat kesalahan. Jadi pertama distabilkan dulu identitasnya, ya, identitasnya, lalu divalidasi kesalahannya, terus ditanya. Nah ini contoh kalimatnya ya, menstabilkan identitas. Jadi misalkan tidak ada manusia yang sempurna, ya, terus ibu di sini ingin mencari siapa yang salah, ya. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Ini contoh kalimat memvalidasi tindakan yang salah. Aku bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus aku pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Itu karena kamu telah mempertahankan prinsip itu. Ini untuk menanyakan keyakinan. Ya. Apa nilai-nilai kebaikan yang telah kita sepakati? Terus keyakinan apa yang telah kamu langgar? Mau menjadi orang seperti apa, bagaimana solusinya. Nah ini yang membedakan posisi kontrol manajer dan posisi kontrol yang lainnya, ya. Jadi kita menanyakan solusi itu pada siswa sendiri. Mungkin ini akan terlihat rumit Bapak Ibu, ya, tapi nanti akan berdampak signifikan pada perkembangan siswa, terutama pada karakter siswa, ya. Itu yang manajer seperti itu, posisi kontrol manajer. Kalau kita sebagai penghukum jelas, ya, itu tidak akan membuat karakter siswa, ya. Nanti Bapak Ibu selanjutnya kita akan coba ya, nanti boleh di semester baru kita menemukan masalah, boleh coba pakai posisi control manager, ya, Bapak Ibu. Ini kalimatnya seperti ini, kurang lebih seperti ini, ya. Boleh Bapak Ibu terapkan nanti, ya. Mungkin akan rumit, tapi nggak apa-apa, ya.
Karena biasanya tujuan itu dilakukan melalui cara yang kontinu yang terus menerus. Ya. Institusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam institusi, guru harus memahami alasannya. Dia harus memahami dulu alasannya. Dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi dibangun, terus adalah terbangun. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan kekuasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan anak cinta dari saya, love and belonging. Kalau kita tolak, anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya, melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami, ya. Dan mau terbuka, nah ini yang paling sulit ya, anak kadang-kadang tidak terbuka pada kita. Ya, kalau kita biasanya melakukan anak itu dengan salah atau agak sedikit keras, ya, biasanya anak akan malu mengungkapkan hal yang sebenarnya. Tapi ketika kita membesarkan dulu hatinya lewat ini, ya, lewat menstabilkan identitas, biasanya nanti siswa akan lebih terbuka pada kita, mengungkapkan apa yang sebenarnya masalah yang terjadi. Ya. Kita kuis ya. Kita akan melakukan kuis dulu. Pakai sticky note. Nah, Bapak Ibu barangkali sudah tahu ya kelima posisi kontrol itu apa aja. Yang pertama pengukur, yang kedua pemantau, ketiga teman, terus empat memberi rasa bersalah, lima manajer, ya. Oke, kita akan buat kuis ya dengan kalimat-kalimat yang ada di depan. Jadi Bapak Ibu tinggal menulisnya aja. Misalkan satu itu posisi kontrol apa, dua apa, ya. Yang pertama itu gini kalimatnya, ibu merasa kecewa. Apakah kamu tidak tahu itu? Ibu merasa kecewa. Nggak usah bu, langsung aja satu apa, dua apa gitu kayak tadi. Kalimat nomor 2, apakah kamu tahu peraturan belajar terlambat? Nomor 3, jangan begitu dong, kerjakan dulu kayaknya ya. Oke. 4, sebaiknya apa yang kamu lakukan ke depannya agar tidak terlambat. 5, kamu terlambat ke sekolah, berarti kamu harus push up dulu. Nah, ini. Abri boleh gitu. Benamian? Kedah? Hah? Kedah? Benamian bu? Benamian? Benamian. Benamian. Kuis. Kuis.
Bos. Wow, bos. Aduh, nggak fokus. Langsung tulisnya, nggak fokusnya. Di sini lagi. Maksudnya bukan untuk dimainkan, untuk membantu proses pemahaman aja. Angkat-angkat yang betul kita cek. Ini siapa aja? Menurut Neneng, Bu Mirna, Iwan, Bu Dianto, Pak Diki, Bu Dede, Bu Siti, Bu Rosdiana, Bu Tita, Bu Ella. Bu Lica pemantau. Nomor 2 pemantau. Betul? Betul. Bu Lica kembali dari tadi. Bu Nurul betul. Bu Neneng betul. Bu Dede betul. Pak Diki betul. Bu Dianto betul. Pak Iwan betul. Bu Mirna betul. Bu Titi betul. Bu Rosdiana betul. Bu Tita manajer ini Bu Tita. Bella pemantau. Ya. Yang ketiga teman. Ya. Nah ini. Ya. Ini betul. Keempat manajer. Manajer kelima penghukum. Oke. Ini betul semua. Bu Nurul betul semua. Bu Dede betul semua. Niro bisa lihat itu. Oke, ya. Baik. Sepertinya udah mulai paham ya. Kita posisi kontrol dulu. Nah, satu lagi berarti ya? Nah, satu lagi. Lagi. Mau baca?
karena Ibu Dina tidak langsung menghukum siswa tersebut, tapi menanyakan apa permasalahannya sehingga anak tidak mau piket. Kemudian ada diskusi cara penanggulangan yang sebaiknya dilakukan agar si anak tersebut bisa melakukan piket. Tepuk tangan ya, sama-sama. Di sini menstabilkan identitas dulu ya. Berarti Ibu Dina itu menanyakan apakah kebersihan itu penting di sana ya? Piket itu penting nggak untuk menjaga kebersihan? Dan Kartika menjawab ya penting. Terus yang kedua, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu pertanyaan dari Ibu Dina. Dan Kartika menyebutkan itu tidak sesuai karena dia tidak melaksanakan piket, tidak sesuai dengan keyakinan. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana cara Kartika memecahkan masalahnya? Dia akan berterus terang ke teman-temannya. Ketika dia piket, mungkin akan mengambil alih bagian yang tidak bersentuhan langsung dengan air atau dengan ngepel yang membuat dia menjadi gatal. Menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi, sehingga seperti itu siswa itu kemungkinan besar akan menyadari dari dalam dirinya dan tidak akan melakukan tidak akan memperbaiki misalnya apa solusi yang ini, misalnya dia akan memberitahu temannya untuk keluhan yang dia hadapi. Menghukum siswa tersebut, tapi menanyakan apa permasalahannya sehingga anak tidak mau piket. Kemudian ada diskusi cara penanggulangan yang sebaiknya dilakukan agar si anak tersebut bisa melakukan piket. Restitusi. Yang pertama tadi Ibu Dina menanyakan, di sini menstabilkan identitas dulu ya. Berarti Ibu Dina itu menanyakan apakah kebersihan itu penting di sana ya? Piket itu penting nggak untuk menjaga kebersihan? Dan Kartika menjawab ya penting. Terus yang kedua, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Itu pertanyaan dari Ibu Dina. Dan Kartika menyebutkan itu tidak sesuai karena dia tidak melaksanakan piket, tidak sesuai dengan keyakinan dia. Terus yang ketiga, bagaimana cara Kartika memecahkan masalahnya? Dia akan berterus terang ke teman-temannya. Ketika dia piket, mungkin akan mengambil alih bagian yang tidak bersentuhan langsung dengan air atau dengan ngepel yang membuat dia menjadi gatal. Siap, tepuk tangan ya. Ada lagi, sedikit. Oke. Saya mengatakan di terakhir siswa itu menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang dia hadapi, sehingga dengan seperti itu siswa itu kemungkinan besar akan menyadari dari dalam dirinya dan tidak akan melakukan tidak akan memperbaiki misalnya apa solusi yang ini, misalnya dia akan memberitahu temannya untuk keluhan yang dia hadapi dan menyampaikan solusi yang harus dilakukan. Betul ya. Jangan. Baik, jelas. Baik, Bapak Ibu ya, harapan saya setelah kita diseminasi ini, Bapak Ibu mulai paham bagaimana cara kelompok kelas ya, posisi kontrol, terus restitusi. Nah, yang saya harapkan adalah setelah ini Bapak Ibu mampu melakukan hal-hal tersebut ya kepada siswa.
Ya, nggak apa-apa ibu-ibu ya, walaupun agak sedikit rumit nggak apa-apa, tapi nanti hasilnya akan berdampak bagus untuk karakter siswa nanti gitu, ya. Mungkin itu bisa dicoba ya, nanti jangan nunggu awal semester, sekarang aja ketika menghadapi P5 boleh dicoba. Ketika mendapat siswa misalkan ada siswa yang nggak bekerja, siswa yang diam aja, boleh nanti kita terapkan sedikit-sedikit ya. Sebelum di awal semester nanti kita udah paham semuanya ya. Oke, terima kasih. Bu langsung aja pos tes.
Jalpa, kenapa kamu tidak memakai baju olahraga hari ini? Maaf Pak, saya bangun terlambat sehingga terburu-buru dan lupa memasukkan baju olahraga ke dalam tas. Oh, pantesan kalau begitu. Memangnya kamu tidur jam berapa? Saya tidur jam 12 malam Pak. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya? Iya Pak, saya semalam mengerjakan tugas yang begitu banyak. Oke, wajar jika kamu tidur terlalu malam. Ya, sepertinya Bapak juga kalau jadi kamu pasti akan terlambat juga kalau tidur Bapak terlalu malam. Iya Pak, Sekarang coba kita pikirkan, apakah kamu tidak memakai baju olahraga ketika jam pelajaran PJOK sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati tempo hari? tidak Pak, Apa yang kamu langgar? saya kurang disiplin Pak. Syukurlah kalau kamu sudah sadar akan kesalahan kamu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat bangun dan bisa memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih disiplin dalam mengerjakan tugas Pak, dan saya akan menyiapkan baju olahraga pada malam hari. Oke, kalau begitu, kamu silakan ke kelas lagi ya. Terima kasih kamu sudah memperbaiki kesalahan. Siap Pak, terima kasih. Jalpa, tahu nggak kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Iya Pak, karena saya berbicara kasar saat olahraga. Bukan Bapak mencari kesalahan kamu ya, tapi tadi ketua kelas laporan ke Bapak kalau Zahra berbicara kasar ketika olahraga. Memangnya kenapa kamu berbicara kasar? Wajah saya terkena bola basket Pak, ketika saya bermain bola basket sama Aura. Oh, wajar kalau begitu. Sepertinya sakit sekali ya. Iya. Wajar jika kamu marah Iya dan Pak. berkata kasar. Coba sekarang kita renungkan, apakah perbuatan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak, Kira-kira apa yang kamu langgar hari ini? saya berkata kasar karena kurang sabar Pak, padahal Aura tidak sengaja dan sudah meminta maaf pada saya. Syukurlah kalau kamu telah mengetahui kesalahan kamu. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya akan lebih berhati-hati dan fokus ketika olahraga, supaya saya tidak akan terkena bola lagi seperti tadi. Terima kasih ya, karena kamu mau memperbaiki masalah ini untuk lebih baik lagi. Silakan kamu lanjutkan lagi olahraganya. Siap Pak, terima kasih.
Terus. Siapa? Lanjut. Siapa? Lanjut cepat. Ajian, Bambang Citra, nah berdua, orang ya biar. Daniel Jalma Pahri, Pahri, Citra, wah, saya bilang nasional itu. Kiri Hafsa Ilham. Sekolah, jadi PKP juga urus dan bisa dengan proses pembangunan 2002. Dan kita bahas ini adalah mengenai visi masa perubahan. Pertama, apa itu visi? Visi itu bagaimana membayangkan sebuah perusahaan ada atas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai kita menuju arah dan menuju perjalanan tujuan. Jadi visi itu adalah apa yang Bapak Ibu bisa ceritakan. Bapak Ibu bisa ceritakan, lalu nanti Bapak Ibu menunjukkan visi itu melalui cara-cara yang Bapak Ibu punya. Tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah dan lebih di masa yang akan datang. Jadi tujuan diskusi ini bukan untuk berubah visi sekolah, tapi untuk menyamakan keinginan Bapak Ibu terhadap murid dan yang nanti diselaraskan dengan visi sekolah yang akan saya paparkan. Untuk yang awal, ini ada kalimat doa, ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah kita membimbingkan murid-murid yang seperti apa. Dan nanti saya dengan pilot, ya, Bapak Ibu silakan tulis di pilot ini tentang mimpi Bapak Ibu terhadap murid itu seperti apa. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Untuk yang warna kuning ini untuk pertanyaan pertama, ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu diisi. Jadi Bapak Ibu, murid itu seperti apa? Bapak Ibu dalam diskusi
Baik Bapak Ibu, saya telah mendapatkan kalimat penumpang yang pertama yaitu kita memikirkan murid-murid yang pertanyaan kedua kita percaya bahwa murid adalah itu pertanyaan kedua. Yang kedua untuk pertanyaan ketiga. Baik, apabila sudah kita lanjut ke pertanyaan. Bapak beli Pak. Ya. Bapak beli Pak. Aduh. Pak, ibu Pak. Kerja Pak. Ajakin banget tadi.
syukuri